Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Balik lagi di podcast Muda Bersuara yang bajunya masih sama. Yoi, masih sama Dan tamunya juga masih sama. Masih sama. Karena nih tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tadi ya, Dika udah teaser mungkin di episode sebelumnya kita ada irisan di kerjaan juga gitu kan. Dimana beliau ini punya PR agency, bro. Iya, gue juga kaget, Pak. Yoi. Sebelumnya kan dia kan di Rema TV. Cuman ternyata punya PR agency juga. Oke. Hebat banget. Kebetulan gue juga ada gitu kan. Jadi tadi kita ngobrol nyambung lah. Gitu. Nah, lu gimana awalnya bisa punya PR agency itu? Padahal dia bukan anak PR. Bukan anak PR. Bukan anak PR. Jadi awalnya itu karena gue nyemplung jadi jurnalis. Oke. Gak sengaja nyemplung jadi jurnalis. Lulus kuliah langsung jadi jurnalis? Enggak, gue lulus tuh ya pernah lah ada di salah satu company gede, terus nggak bertahan lama, terus lihat lowongan di Remo TV. Karena kan Remo TV kan fokusnya di kajian media dan komunikasi gitu kan. Masuk ke situ setahun, terus coba nge-apply, iseng aja nge-apply nyari-nyari, terus keterima di salah satu startup, media startup lah, yang media yang bahasnya startup. Oke. Gitu. Di situ gue jadi jurnalis. Nah di situ baru kebuka tuh, maksudnya dari sisi kajian media dan komunikasinya gue pernah punya pengalaman. Habis itu gue jadi jurnalis juga, ngerasain. Terus akhirnya gue mikir, gue ketemu satu teman gue yang emang udah senior lah, dia kerja di konsultan komunikasi, ngobrol-ngobrol. Terus gue ngerasa kayak, oke, gue bisa nih ngerunning PR agency sendiri gitu kan. Karena pas gue jadi jurnalis kan gue narasumber gue itu kan banyak C-level founder startup. Gue ngerasa kayak, gue bisa nih nge-approach mereka buat jadi klien gue gitu kan. Akhirnya itulah yang bikin gue kayak bisa nih bikin PR agency sendiri gitu kan. Karena kan kalau urusan bikin PT gitu kan gampang lah. Gampang. Secara administrasi kan gampang kayak gitu-gitu sih. Udah berapa lama, Pak? Gua dari 2022, baru 2022. 2022. Udah running 2 tahun lah ya. 2 tahun. 2 tahun. Oke lah. Nah itu lo jalan sendiri apa ada partner apa gimana? Gua tuh awalnya berempat, terus yang satu gugur. Oke. Sudah biasa. Namanya merintis, satu gugur, akhirnya tinggal bertiga sampai hari ini. Oke. Jadi secara struktur nih founder 3 orang nih. Betul. Oke. Nah itu timnya ada juga apa masih? Enggak, gue masih bertiga aja gua gitu. handle bertiga karena klien gue juga kan bukan yang gede-gede banget gitu, dan gue ngerasa daripada gue ngegaji orang masih banyak hal-hal yang bisa gue lakukan sendiri. Bener gitu sih. kan. Jadi daripada gue ngeluarin biaya Selama masih ke handle ya. Selama masih kayak bener. Cuma memang untuk beberapa project yang agak maksudnya agak butuh banyak orang, biasanya gue ngambil freelance. Gue punya database freelance yang bisa gue pergunakan lah gitu. Iya. Nah lo berarti kan PR agency banyak nih modelannya kan. Ada yang heavy-nya ke digital, ada yang heavy-nya ke crisis. Misalkan gue ke crisis gitu. Nah lo kemana nih heavy-nya? Gue spesifiknya di media relation sih. Jadi kayak misalnya kan kalau gue kebanyakan kan klien gue startup ya. Iya. Startup itu kan belum banyak butuh yang kayak krisis. Iya. Maksudnya karena masih baru merintis lah. Yang mereka butuhkan kan baru cuma yang penting ada media mention. Iya. Terus yang penting ada trustworthiness. Karena kan biasanya kalau di mention sama media kan udah bener nih perusahaan dan segala macam. Jadi ya urusan gue paling ya kalau nggak bikinin artikel, ya paling ngundang jurnalis buat ketemu media visit gitu ya modelannya media ya. Visit, media gathering gitu ya. Media gathering ya kayak gitu lah standar. Tapi emang kalau basicnya jurnalis tuh enaknya karena dia punya akses ke wartawan lain banyak gitu. Jadi lo karena emang basicnya jurnalis tuh pasti banyak linknya gitu kan. Sesama jurnalis kan. Karena PR itu pasti outputnya publikasi, Pak. Nah, publikasi lo kalau nggak punya kontak ke jurnalis tuh agak repot tuh. Betul. Nah, yang kita jual nih sebagai PR agency adalah akses itu sebenarnya. Networknya yang dijual. Networknya. Lo mau naik di Kompas, ayo. Jakarta Post, ayo. Gitu. Misalnya gitu ya. Karena kita bukannya kita ngegampangin, tapi kita punya aksesnya duluan gitu kan. Karena memang treatment ke jurnalis tuh nggak bisa sembarangan. Betul. Lo salah ngomong dikit, ya bisa, ya jangan sampai blunder gitu kan. Bener. Jadi emang harus benar-benar yang kenal dulu, ngobrol kayak gimana, baru ketemuin kan gitu kan. Bener. Nah, kalau gue tuh banyak
banyak case di mana kayak klien gue nih, Mas ini berita kita nggak enak nih di sini di media A B C D E misalkan gitu, bisa nggak dikondisikan gitu. Nah setelah gue kondisikan pasti kan gue akan educate si klien bahwa Pak ini lu kalau mau kayak gini next time lu bangun relasinya dulu gitu. Jadi begitu lo udah bagus nih relasinya, dia mau naikin berita jelek dia akan konfirmasi gitu Betul, ke kita betul, kayak betul. ini serius gak nih mau naik gitu. Kalau enggak ya dia akan naik aja karena lu nggak punya relasi kan. Betul. Nah somehow itu yang perlu kita bangun sebelum terjadinya krisis, karena gue krisis jadi konteksnya agak kesana terus tuh gitu. Atau kayak tadi gue udah launching, gue mau publikasi nih, kalau nggak kenal banget kan males kan gitu Betul, kan betul. naikin beritanya. Cuman kalau lu punya akses lewat PR agency itu akan jauh lebih lancar jalannya Karena kan gitu. maksudnya jurnalis juga kan kerjanya banyak. Bener, gitu kan. bener. Mana informasi yang dia butuhkan, news value-nya bagus apa enggak. Bener. Itu kan kita harus ngasih informasi itu. Iya. Sedangkan kalau nggak ada network untuk ngasih tahu kan susah juga. Susah. Dan sebisa mungkin biasanya kan kalau corporate gitu atau brand dia ngasihnya standby statement atau dia ngasihnya cuman yang ya udah seadanya lah rilisnya gitu. Sama itu tuh belum lama naiknya karena itu belum siap tayang gitu kan. Betul. Jurnalis musik editor lagi dirapihin lagi segala macam. Nah makanya gue PR agency ini itu fungsinya adalah supaya berita-berita yang lo kirim ke kita masak dulu, yang half cook nih kita masak dulu, jadi jurnalis juga tinggal naikin aja gitu. Somehow itu. Bahkan gue pernah dapat klien yang dia bahkan nggak tahu mau nulis artikel apa. Oh my god. Jadi Kan lo yang nyari angle-nya, kayaknya nih bagus nih Pak. Ya cuma maksudnya ya it happens sih maksudnya. Happens. Ya namanya apalagi di startup kan maksudnya nggak semua founder startup itu kan ngerti apa pentingnya media gitu kan. Makanya kita harus yang ngasih penjelasan lah gitu kan, gimana bahwa kalau di media tuh harus ada apa, ngejelasinnya bagaimana, kayak informasi apa yang boleh dan tidak gitu kan, apa yang perlu apa yang enggak kan gitu lah. Nah dengar lo mau pivot nih si PR agency ini. Mau pivot. Anyway lo mau mention nggak PR agency-nya apa? Oh boleh, namanya Jong Imagine. Jong Imagine. Nanti Instagramnya ada di sini nih, Jong Imagine. Nah iya ntar gue yang edit kok. Tenang, gue sekarang udah rajin ngedit. Jong Imagine. Oke. Nah katanya mau pivot nih si Jong Imagine ini. Betul. Nah itu mau apa? Mau digas? Pivot karena ini gua selama 2 tahun itu kan selama operate as a agency gitu kan kadang sering lah ya kesulitan untuk nyari klien baru. Bener. Terus maksudnya karena kan apalagi agensi kecil di Indonesia itu kan banyak banget. Betul. Gitu kan. Gue tuh banyak merhatiin banyak orang-orang yang tadinya di agensi global di Indonesia gitu ya. Resign dari perusahaannya bikin agensi sendiri segala macam. Oke lah kalau dari agensi global biasanya kan dia resign dengan bawa kliennya. Iya. Cuma kan abis itu baru 1 atau 2 nih. Terus buat seterusnya apa nih? Nah untuk ngedapetin kepercayaan dari si klien kan berat juga nih kan. Nggak bisa ngejual 1-2 porto. Pasti kan harus emang ada sustainability-nya. Bener. Nah gue ngeliat tuh ada banyak problem di situ. Dari satu masalah nyari leads klien. Kedua masalah cash flow. Karena cash flow itu kan musuh terbesar agency. Betul. Dapat klien gede, nganggurnya 2 tahun gitu kan. Belum lagi kayak kerjaan 3 bulan dibayarnya tahun depan. Bener. Problem tuh. Relate lagi. Iya kan, sering terjadi. Iya, sering terjadi. Gitu. Nah, itu yang gue ngeliat ada beberapa masalah nih di dunia agency lah gitu kan. Terus karena gue sebelumnya punya background di ekosistem startup gitu ya, gue ngeliat maksudnya gimana founder startup bikin ngebangun bisnis ya dan segala macam. Akhirnya gue ngerasa kayak gue udah waktunya nih gue bikin sebuah startup yang nge-solve apa yang gue rasain dan apa yang banyak orang rasakan di dunia agency. Gitu Oke, I see. Iya. Gitu. Jadi memang gue bikin satu platform namanya Twixel. Udah ada nih platformnya? Udah ada. Gokil. Iya baru MVP sih, cuma ya udah bisa lah gitu. Twixel.id. Ya itu gue jadi si platform itu gue bikin, jadi si platform itu isinya nanti gue akan punya database agency yang bisa diakses sama corporate ataupun brand. Jadi kalau corporate atau brand mau nyari vendor ketimbang lu nyari sendiri-sendiri atau pakai kenalan lu yang itu lagi, gitu kan, mendingan lu nyari di platform ini, terserah lu mau milih nih yang sesuai dengan kebutuhan project lu apa, gitu. Atau lu kalau nggak mau ribet tinggal submit projectnya ke gue. Nanti gue yang nyariin, gue yang kurasi. Karena
agensi yang nanti masuk ke gue itu udah gue verifikasi dulu. Gini, karena kan sering terjadi, pasti lu tau lah di dunia agensi itu kan ada istilahnya atau ada praktek namanya pinjem portofolio. Iya benar, Gitu pinjam kan. bendera. Pinjem bendera, Hmm. pinjem Iya. portofolio. Nah ini yang mau gua coba atasi. Oke. Jadi agensi yang masuk ke gua itu bener-bener memang mengerjakan portofolio tersebut. Karena gue pernah dapat kejadian cerita dari klien gue ini pernah dapat agensi, pernah nge-hire agensi, portofolionya bagus banget, perusahaan gede dan segala macam, hasilnya bagus, kreatif dan segala macam. Tapi ternyata pas ngerjain pekerjaannya mereka berantakan. Oke. Gitu. Ternyata portofolionya ini adalah, jadi si agensi ini adalah kumpulan orang-orang yang mereka tuh kerja di agensi ini sebagai part time. Oke. Mereka punya full time-nya sendiri. Oh, di dibawa agensi. tuh kliennya. Bukan kliennya, Maksudnya iya, portofolionya. nama kliennya dibawa buat itunya. Nama Oke. kliennya dibawa ke sana. Oh, bagus-bagus. Padahal ya memang ada andil mereka di situ, tapi kan nggak semuanya. Bener. Dan mereka tidak dedicate nih Iya. untuk mengerjakan si klien baru Iya, mereka iya. ini. Bener, Nah itu bener, yang bener, mau gue bener. solve supaya lu nggak beli kucing dalam karung lah. Benar. Iya, benar. Itu sebenarnya bagus buat nge-solve tadi ya. Pertama dari sisi klien itu lo nggak kucing dalam karung. Dah buat agensinya lo mengerjakan sesuai kapasitas aja gitu. Karena kalau ini kan dunianya, walaupun tadi ya lo bilang mention bahwa agensinya banyak, cuma dunia kan sempit ya. Betul. Gitu. Jadi once nama lo jelek gitu, even lo pindah kemana-mana, aduh ada dia lagi gue. Iya. Gua agak kurang nih gitu. Benar. Rada susah tuh kalau udah kena blacklist tuh. Benar. Karena emang yang perlu banget citra ya. Iya benar itu dia, bahaya Itu Pak. penting bahaya. banget emang citra. Masa PR agensi reputasinya kurang bagus, gimana lo ngebangun reputasi orang gitu kan. Reputasi lu sendiri yang gak bener. Iya, reputasi lo aja kurang bagus gitu. Mau handle reputasi corporate gede lo. Dan Gitu. nanti di platform gue gak cuma PR, tapi semua, bahkan sampai software house. Oh ya? Software house juga Oh, masuk, oke. business consulting kayak gitu-gitu. Cuma memang nanti gue bener-bener gue kurasi ya. Jadi yang bener, yang masuk tuh bener-bener. Tapi udah emang- mulai ada yang masuk Pak? Udah ada beberapa. Udah ada yang closing? Kalau closing belum, karena sekarang itu gue lagi di tahap untuk ngumpulin database-nya dulu. Oh, oke. Kumpulin untuk maksudnya kan, jadi masuk itu, maksudnya gue bikin database dulu, nanti gue lagi tahap nawarin. Nah setelah gue nawarin kan mereka nanti akan masukin semua data-data yang dibutuhkan untuk gue verifikasi. Oh, Jadi I sekarang see. masih tahap database dan verifikasi. Oke. Target lo berapa lama lagi nih sampai bisa launching lah? Launching kalau dari plan gue sih dalam 1-2 bulan maksimal. Udah running. Mepet lumayan. Cepet Berarti udah juga ready deh, banget berarti cuy. ya. Iya. Karena Berarti emang udah gue ready udah banget. running dari, maksudnya untuk nge-develop tech-nya juga udah dari Januari sih. Iya. Cukup proper ya berarti ya. Cukup, pasti proper lah, gila. Masalahnya ini kalau misalkan emang works dan gede, itu ngebantu banyak orang banget sih. Nah itu tujuan gue sih. Gue mau bikin apa ya, nyamain playing field-nya lah. Oke. Karena kan maksudnya agensi kecil itu kadang cuma dapetnya subkon terus. Bener. Dari agensi yang gede-gede. Maksud gue sebenarnya agensi kecil dia bagus-bagus juga loh. Iya. Nggak melulu agensi yang gede. Bener. Kalau ya kalau lu mampu agensi gede ya udah gitu. Iya. Kalau lu pengen yang agensi yang lu lu juga bisa sebenarnya nggak usah maksain pakai agensi yang gede yang mahal. Lu sebenarnya ada nih yang kualitasnya bagus juga. Itu yang gue tawarkan. Gitu. Iya bener, agensi kecil tuh somehow dapetnya subkon terus. Kerjanya paling capek tapi marginnya paling tipis. Betul. Paling tipis Pak. Pasti banyak yang relate. Banyak yang relate. Ini pasti banyak. anak-anak PR consultant, PR agency atau advertising gitu ya, anak-anak digital yang handle sosmed kayak gitu-gitu kan. Somehow kalau lu lempar ke yang gede banget itu mahal banget Pak. Dan belum tentu yang kecil hasilnya tuh nggak bisa sebagus itu. Bisa juga. Dari klien budgetnya 200 juta tiba-tiba masuknya cuma 15 juta. Kan kita ada budget 15 nih, bisa nggak nih? Kliennya apa? BUMN gede gitu, misalkan nggak mungkin dong budgetnya 15 juta. Gitu. Itu happen sih. Dan tapi ya, gue kenal beberapa agensi kecil, mereka justru nggak, mas kita emang pengennya subkon aja gitu. Karena kita nggak pengen capek-capek cari klien. Kita udah capek ngerjain subkonan, jadi dan menurut kita cukup ya udah gitu. Biasanya agensi daerah. Oh, oke. Jogja gitu. Mereka kan rate-nya masih lumayan kan, masih lumayan murah gitu, terjangkau. Nah, itu banyak dapat subkonan tuh dari Jakarta tuh lemparnya ke sana, Pak.
Banyak gitu. sih di Malang gue juga ngeliat banyak yang Iya kayak kan? gitu. Betul. Dan tipikal orang sana kan nggak ngoyo ya. Nggak Jadi ngoyo, kayak ya betul. udah yang penting gue bisa Slow bayar pace soalnya Iya. kan. Gue bisa bayar karyawan, terus ya gue buat hidup ada, buat tabungan ada cukup gitu. Nggak yang kita pengen gede banget kantornya jadi di Asta gitu. Enggak gitu. Jadi emang nggak tau ya, gue ngeliat ada demand dan supply yang pas gitu antara Jakarta dan juga Jogja. Betul. Gue sering melakukan itu juga. Iya saya. kan? Iya. Karena orang sana kreatif Pak. Betul. Orang Dan kreatif. Jogja itu gue paling seneng sama develop tech-nya. Canggih Canggih. Ada satu startup juga, dia yang bikin kayak elu tadi, cuman buat warung. Oke. Buat warung-warung. Jadi kalau gue pengen makan di sini, lo tinggal klik apa segala macam Oh iya gitu, iya iya database pernah lihat. rumah makan gitu. Kadang kan itu kan destinasi wisata ya. Dan lo juga bingung kan anjing makan apa ya sampai sana. Nah, dia bikin tuh. Gitu nih, lo lagi mau makan ini ada ini, makan ini. Gue bilang, ya sebenarnya mirip-mirip GoFood sih, cuman ya versi lokalnya aja. Gitu. Iya. Berarti kan kayak gitu butuh UI UX-nya juga. Oh kan? iya. Itu the whole things, Pak. The Iya. whole things. UI UX ya, lo gimana promote-nya, marketingnya segala macam. Termasuk tadi buat bangun awareness-nya kan lo butuh PR agency juga ujungnya. Gitu. Nah, lu fokusnya berarti udah mulai ketambah arah-arah IT nih, bikin kayak gitu. Iya, udah ke sana. Kalau maksudnya gue develop IT tech-nya juga. Tapi kan nanti kalau misalnya nanti ada project, maksudnya project yang masuk ke gue berkaitan sama IT, nanti kan di gue nanti akan narik software house juga. Oh, I see. Ya, mudah-mudahan ya. Nih soalnya niatnya baik nih, gue suka. Iya. Mulia loh ini niatnya nih, pahala loh. Ingin kalau membantu. Jadi. Bener, pengen membantu. Keren, Anyway, tantangan selama bikin PR agency. Wah, banyak banget sih. Banyak sih. Kalau yang paling umum itulah ya, nyari klien. Iya, cash flow. Gitu ya. Yang kedua nge-handle klien yang nggak ngerti pentingnya PR sih. Itu tantangan banget. Bener. Mereka ngerasa nol banget nih berarti kan? ya ngerasanya kayak bukan nol banget, tapi dia ngerasa PR itu cuma bagian kecil dari sesuatu yang besar gitu. Padahal maksudnya PR itu bisa berjalan beriringan dengan misalnya lu mau launch sesuatu, PR tuh dianggapnya ya udah lu tuh cuma supportnya aja gitu, cuma sekedar ngelengkapin. Iya. Bukan yang part of launchnya ini. Gitu, bener. Karena somehow gini, yang dealing sama kita timnya nih yang emang ngerti proper gitu ya. Udah aware sama kayak gitu. Tapi bosnya belum tentu nih. Betul. Gitu. Iya. Jadi during the project lu kayak bapak nggak suka mas kayak gini. Bapak lu tuh sukanya kayak gimana sih? Kenapa lu pakai PR agency kalau misalkan lu dikasih dia nggak mau dikasih tuh nggak mau. Gitu bener. Tapi lu cukup milih-milih klien nggak? Gue biasanya ini sih. Kalau milih sih gue kayak belum sampai di tahap itu ya. Cuma gue paling awalnya kan pasti gue ajak ngobrol dulu. Gitu ya. Lu maunya seperti apa, pengennya gimana dan segala macam. Itu biasanya tuh gue dari situ gue bisa ngeliat si klien ini biasanya kan karyawan perusahaannya lah ya. Dia tuh punya kapasitasnya sejauh apa. Oke. Gitu, karena nanti gue akan menyesuaikan dengan pekerjaan gue gitu. Karena gue tuh pernah ketemu sama salah satu karyawan, dia tuh bagian PR. Oke. Di PR corporate lah. PR corporate, dan ternyata dari awal tuh gue udah curiga nih orang kayak nggak ngerti apa yang dikerjain. Oke. Gitu. Padahal dia bagian PR. Gitu. Oke. Wah ini harus hati-hati nih gue. Iya. Dan benar kejadian kayak misalnya gue udah banyak hal-hal teknis kayak gue bilang rilis kan gue waktu itu konteksnya ngundang jurnalis datang ke sebuah acara gitu ya, acara mereka. Udah wanti-wanti nanti spokespersonnya mau gue temenin nggak? Biar gue jagain gitu. Oh nggak sama kita aja, bener nih. Oke, 1, 2 kalian butuh absensi wartawan nggak? Kalau butuh nanti kita bantuin gitu. Oh nggak mas, nanti kita aja. Oke, 2. Terus yang ketiga gue udah bilang dari awal rilis harus sudah ada sebelum wartawan pulang ya, biar kita bisa langsung bagiin gitu kan. Oh iya mas, aman kok. Beres acara gue nanya rilisnya mana? Bentar ya mas, belum. Gue udah bilang dari awal, gue bilang mbak kalau misalnya wartawan itu pulang dari liputan pasti harus ngasilin berita. Nah kalau mau beritanya yang sesuai sama angle yang kita mau,
rilis harus udah ada supaya Bener. wartawan mengacu ke situ, Bener. bukan observasinya dia Iya. gitu kan. Eh, Nanti kalau ada apa-apa gimana, gue bilang gitu kan. Kita nggak bisa tanggung jawab loh, karena kalau misalnya lu udah naik terus lu mau protes segala macem, salahnya bukan di mereka, bener. Hmm. Bener. salahnya di Bener-bener. kita. Iya, Iya, kenapa iya, nggak lo iya. jagain di awal Kamu kan? jangan di awal. Iya. Dan bener kejadian, Mas ini kok tone-nya negatif. Karena gue udah bilang gitu kan dari awal harusnya udah ada Iya. supaya wartawan gak observasi. Mm, Satu. Kedua, Mas ini kok spokespersonnya ngomongnya agak negatif nih, boleh nggak diganti? Kan gue udah bilang, gue temenin Iya bener. supaya gue kalau ada ini gue bisa clarify ke wartawan. Iya, 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 iya. Maksudnya bapak ini seperti ini, bukan yang apa yang dia maksud gitu. Iya kan. iya iya iya. Itu kejadian. Terus 3, soal absensi. Mas boleh minta tolong nggak tanyain wartawannya untuk absen? Kan gue udah bilang, gue aja yang ngerjain gitu kan. Maksud gue, kan Iya. lo harusnya tahu dengan pekerjaan lo. Bener, bener. Gue mau bantuin dengan gratis. Iya gitu loh. bener, Dan itu sama kan mereka part- mikirnya, aduh add on nanti ini apa iya, segala padahal itu macam. kan part of service gue. Iya bener, Karena gue tenang aja. menawarkan, lu Iya. tenang aja. Tenang aja. Kalau gue menawarkan tanpa ada di kontrak kan artinya gue ngasih gratis. Iya bener. Kalau misalnya gue tiba-tiba nawarin terus tiba-tiba gue nge-charge, harusnya dia yang bisa protes ke gue. Iya, Gue gitu. gak minta loh lu yang nawarin. Iya, Kan bener. gitu Nggak ada kan, di kontrak selesai. loh gitu. Nggak ada di Bener, kontrak, selesai, bener. kan. Nah somehow gue tuh kayak tadi ya presscon gitu. Kemarin gue baru dapat WA kayak Raf gue butuh klien gue mau launching produk, gue butuh 50 orang wartawan yang datang plus 100 publikasi, dia bilang. Nah somehow gue bilang gini, lo butuh apanya? Lo butuh publikasinya. Maksud gue end of journey-nya apa? Lo pengen dokumentasi tuh wartawan ramai di acara lo? Apa lo mau publikasinya banyak di berita? Yang banyak di berita sih. Ya udah 3 aja cukup anjir wartawan maksud gua. Nggak perlu 50 ya. Karena kos kan. Iya betul. Kos Lebih banget mahal. gitu. Dan Lebih itu mahal. dari sisi kita sebagai penyelenggara ya, agensi atau konsultan, itu kan juga RAB-nya juga bengkak kan. Bengkak, bener, Bengkak jadi segala macam karena makin banyak orang datang lo mesti bikin press kit banyak. Belum kalau ada Betul. transport apa segala macam bla 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 gitu Belum kan. makanannya. Bener, Hmm. jadi nggak efisien. Kecuali dia pengen enggak, kita soalnya CEO kita datang pengen lihat banyak wartawan, itu beda cerita, Beda cerita. gitu kan. Emang harus itu dilakukan. Harus itu dilakukan. Cuman kalau ujungnya publikasi ya kita bisa cuma datengin 3 wartawan, lo tetap dapat 100 publikasi juga bisa. Tinggal gitu. ngirim rilis. Tinggal ngirim rilis gitu. Bahkan sebelum acara nih gue kirim rilisnya bisa gitu. Bisa di embargo aja kan. Iya, udah naik Dia duluan. mikirnya satu wartawan 2 publikasi kali ya. Iya, dia mikirnya masih kayak gitu. Padahal tuh orang wartawan juga gitu, orang jurnalis juga, cuman jurnalis konservatif gitu. Lo pernah ketemu wartawan bodrek gak? Oh sering. Wah, itu kalau ketemu wartawan bodrek tuh, waduh mendingan iya terus cabut. Iya. Capek cuy. Wartawan daerah sih. Gue nggak mendiskreditkan wartawan daerah, cuman beberapa wartawan daerah yang gue temui mindsetnya masih ke sana. Yang bagus juga banyak yang gue ketemuin, cuman ada beberapa yang gue ketemu kayak, Mas tapi ini ada ininya nggak? Tapi ada Iya, ininya nggak? iya, Ini, iya. wah itu udah rumit tuh kalau kayak gitu tuh. Tapi itu maksudnya kemunculan wartawan bodrek itu, apalagi maksudnya kalau misalnya dilihat ngomongin kuantitasnya gitu ya, pasti di luar Jakarta lebih banyak gitu. Bener. Nah itu juga kan karena memang sistem medianya. Oke. Karena di sistem media itu banyak yang di daerah ini sifatnya kontributor. Ya. Jarang ada yang gaji tetap. segala Bener sih. macam. Nah, Iya, iya. akhirnya mereka kan harus nyari penghidupan. Iya. Dari mana lagi? Yang mereka lakukan adalah menulis berita. Ya itulah yang mereka cari di situ. Hmm. Tapi kalau misalnya medianya sebenarnya bisa untuk maksudnya ngasih kesejahteraan yang lebih baik ke mereka, mungkin akan bisa diminimalisir tuh Bener wartawan sih. bodrek gitu. Jadi memang Bener, ada bener. sistem yang bermasalah juga. Iya setuju gue. Cuman somehow in person gue tidak menyalahkan kemudian ya. Cuman kadang umurnya udah gak muda pak. Iya, Masalahnya gitu. bener. Umurnya udah gak muda, udah harusnya tuh lo udah di level wartawan senior gitu. Betul. Udah gak kesana arahnya. Udah di gitu. balik meja lah ya. Udah di balik meja, udah ya udah lo udah punya staff yang udah ngurusin aja gitu. Nah ini udah levelnya udah senior, maksudnya usianya harusnya udah senior. Cuman masih kayak gitu gue, wah kadang Ya, miris. Cuman ya kesal juga. Ya mungkin gitu. emang dari personnya emang dia nge-stuck di Iya, situ aja Pak. bener. Tapi memang ada beberapa wartawan yang memilih di lapangan. Oh iya. Ada. Hmm. Ada beberapa wartawan, enggak, ya gue gak tahu sih banyak apa enggak, Iya, tapi iya. gue banyak ketemu lah, udah lumayan berumur gitu atau udah lumayan senior lah. Dan mereka lebih tetap karena mereka ngerasanya ya kerjaan gue di lapangan. Oke. Udah idealismenya berarti.
mungkin karena sehari-hari itu yang mereka lakukan terus tiba-tiba tempatin di balik meja gitu ya, Stres editor. jadinya ya. Capek gitu ngerasa Iya. gue bukan jurnalis lagi. Iya sih. Akhirnya Iya, harus gue kenal lapangan. tuh. Ada orang kayak Ada gitu kayak juga. gitu-gitu. Emang mungkin jiwanya ini banget Iya. ya. Maksudnya untuk nyari berita tuh instingnya udah bagus. Gue lebih seneng nongkrong di polsek dari pagi sampai Iya. sore daripada di Gitu. kantor gitu. Iya, kan. iya. Banyak, maksudnya gue gak tahu ya banyak apa, tapi yang gue banyak nemuin gitu. Iya. Mungkin emang mereka nyamannya ya, Nyamannya udah di situ. nyaman kerjanya kayak gitu. Benar. Tapi Gitu. seru sih hubungan antara PR agency dan Sama jurnalis. tuh Iya. seru banget naik Dan turun. memang harus dijaga sih. Banget, Harus dijaga. banget. Dan gue senang sekarang banyak jurnalis muda yang lebih melek lagi nih sama isu-isu terkini gitu. Betul. Angle-nya jadi baru, bahasanya jadi lebih tone down gitu. Pertanyaannya lebih tajam. Pertanyaan lebih tajam, lebih kritis pak. Gila, kemarin tuh gue datang ke launching salah satu mobil. Pertanyaan ada juga lupa jurnalis mana, cewek masih muda, mungkin di bawah gua gitu. Pertanyaan gini, menurut bapak gimana pak jualan di kondisi ekonomi kayak gini? Mati nggak lo? Yang ditanyain presidirnya, mati nggak lo jawaban? Ini kan kita lagi kayak gini pak, impor juga lagi agak dikurangin. Nah sementara kan mobil bapak impor nih. Itu gimana pak situasinya? Wah anjir gue bilang. Yang ditanya presidirnya, gue liat anak-anak PR-nya gitu, anak humas kayak siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Tajem bro. Ditanya, Bahaya ya. Mending yang Bahaya ditanya PR manager Iya, atau enggak ini presidir presidirnya. langsung pak. Presidir 1. Biasanya gue kalau doorstop gitu tuh gue biasanya bikin agenda setting. Oh ya harus kalau itu Bikin harus. agenda setting. Jadi gue udah kenal beberapa wartawan yang kayak lu tanya ini misalnya nanya terkait produk aja ya aman-aman. Misalnya karena udah relasi baik Iya, dan mereka iya, emang iya. butuhnya itu gitu kan ada. Nah dari situ kalau misalnya udah ada yang wartawan yang gue gak kenal nih tiba-tiba nanya, gue persilahkan misalnya nanya pertanyaan tajam karena doorstop kan. Oh iya nanti langsung ke tim saya aja ya. Bapaknya lagi buru-buru Oh kemana. iya. Ini nggak doorstop pak, lagi preskon. Oh lagi press Jadi con ya? ditunjuk tangan sama MC-nya ditunjuk. Oke silakan mbak nanya kayak begitu mati kalau depan orang-orang. Aduh gue bilang jurnalis muda luar biasa. Dan itu jadi Betul. tantangan buat PR agency. Karena Bener, kan ya. kalau kita bikin press con atau apapun itu ya, kita kan harus bikin potensial Q&A. Iya. Nah, ketika potensial Q&A itu kita nggak masuk tuh Iya. gitu-gitu, wah kena kita. Pernah. Iya. Mas kok tadi ada yang kayak gini sih Iya, pertanyaan iya. evaluasinya tuh kena. Iya, benar. Jadi emang kan potensial Q&A kita juga harus begitu lebih tajam lagi. Makin tajam ke sini. Nah kalau kayak gitu biasanya ini balik layar sih. Cuman biasanya kalau kayak gitu benar, gue udah tunjuk ntar yang nanya ini pertanyaannya kita yang kasih gitu. Kalau lo mau beranak jangan jauh-jauh dari sini pertanyaannya tolong gitu. Karena iya itu buat kepentingan bersama kan. Benar. Klien kan pengennya pas preskon, pas launching produk ya Lancar dilihatnya gitu ya. wangi Iya, gitu lancar, dijawab dengan mulus. Iya, harapannya apa pak dengan produknya Iya. apa segala macam, strateginya gimana nih nggak ditanya. Ini kondisi ekonomi lu semua bapak ngapain jual mobil kayak gini pak? Bisa jawab Mati nggak? lu. Terus jawabnya gimana? Normatif aja jawabnya. Kayak ya justru kita pengen membantu UMKM apa segala macam. Mobil niaga kebetulan waktu itu. Ya, karena kan tapi kan di sisi lain wartawan juga kadang butuh angle yang berbeda. Benar, biar seksi beritanya. Betul. Iya. Ya, emang tugas mereka sebenarnya sih. Benar. Nah sebenarnya Tapi kalau yang tajam-tajam gitu kayak arahinnya ke politiknya kali ya. iya benar, aman ya. Kalau apa itu yang tajam-tajam buang ke sana aja udah. Kalau produk yang fun-fun aja lah. Karena kebetulan kita kan nggak ngurusin ke sana. Iya. Tapi lo handle politik gak? Gue sejauh ini belum. Belum ya? Belum mau ya, belum ada tawaran aja sih. Oh, oke. Tapi pengen coba. Pengen tahu gue. Oh, oke. Pengen tahu gimana ngehandle. Karena kan ngehandle jurnalis jurnalis ekonomi atau bisnis sama jurnalis politik kan jauh banget beda. Iya. Gue kalau ngobrol sama teman-teman gue yang jurnalis politik itu kan mereka into banget Benar. sama dunianya. Gitu Benar. kan. Benar. Isu apa ngomongin, wah tajam lah gitu Iya. kan. Jadi wah ini ngehandle mereka beda cerita lagi, Iya. tantangan baru lagi. Berat nih. Berat cuy. Berat banget Berat bahas cuy. ini. Berat cuy. Apalagi kan kita juga harus ngerti isunya. Iya, kan, mau nggak mau. benar. Berat banget. Gue pernah ada pengalaman kayak gitu tuh handle politik. Tapi politik dalam konteks krisis. Oke. Wah itu berat pak. Maksudnya isunya banyak banget. Isu ada yang meninggal, isu keamanan, isu apa segala macam. Wah itu gila dinamikanya luar biasa sih. Surprising lah pokoknya lah. Nah itu perlu trik yang bener-bener smart banget move-nya supaya migrasinya enak gitu, smooth gitu kayaknya. Bener.
Nanti gue ceritain deh abis di balik layar. Bahaya kalau di sini. Oke, mudah-mudahan gimana? Beda banget kan? Dari episode sebelumnya yang kita ngomongin tongkrongan lah, Yoi. kita Rangga nggak pulang 2 Iya, hari, bener. nggak ganti seragam, tiba-tiba Bener. jadi PR agency. Ada. Emang dunia itu Tiba-tiba lucu ya. mau jadi founder startup loh Iya. beliau. Respect. Gila. Keren kan? Oke, mudah-mudahan sekian dulu episode kali ini, lumayan menguras energi ya kayaknya Iya. hari ini. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share. Dan Subscribe juga. subscribe lebih tepatnya. Yes, kalau gitu gue Raffi. Gua Dika dan Rangga. Bye. bye.